Jadi itu genre dulu ya. Genre itu merupakan generasi berencana, di mana tuh genre tersebut itu sebagai apa ya, penambah wawasan kreativitas remaja dalam wadah Big R atau BKR. Big R itu kan pusat informasi konseling remaja. Jadi di sana tuh kita bisa apa ya, bertukar pikiran, terus kita bisa saling curhat-curhatan mengenai masalah-masalah remaja dan lain sebagainya. Nah, duta genre sendiri itu merupakan role model bagi remaja sebagai ibaratnya, kalau katakanlah gimana ya Mas, kayak kita itu yang ngajarin sebagai apa ya, contoh lah, kita itu mencontohkan, terus kita yang mengarahkan mereka untuk menuju remaja yang berencana. Entah itu dia berperilaku sehat, terus dia itu punya masa depan, atau dia tuh punya pikiran untuk berkeluarga tapi di waktu yang tepat gitu ya. Kalau dari kamu sendiri gimana Mas Fajar? Ya, siap. Menambahkan dari Mbak Gita sebagai partner kerja setahun ke depan. Ya. Pasangan juara 2. Ya, jadi genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana yang diluncurkan oleh BKKBN. Sifatnya dari nasional, yaitu BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Nasional. Ya, seperti itu. Dan genre ini dimulai dari tingkat desa, diwujudkan dengan PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan juga BKR, Bina Keluarga Remaja. PIK-R dan BKR ini selain di desa-desa ada posyandu, terus di lingkungan sekolah ataupun di kampus itu juga ada PIK-R. Ada juga, tapi yang mahasiswa. Jadi kalau remaja itu PIK-R, kalau tingkatan mahasiswa ya PIK-M namanya. Sama sih tugasnya ya. Lanjutin. Dan pemilihan duta genre ini dimulai dari tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya di tingkat provinsi dan lanjut ke nasional ya, berjenjang. PIK-R atau BKR itu berarti sudah ada di desa, sekolah gitu. Itu bentuknya seperti organisasi atau perkumpulan atau apa? Jatuhnya tuh kayak organisasi ya. Jadi kalau PIK-R tadi gini, PIK-R sama BKR itu beda. Kalau PIK-R itu organisasinya remaja, kalau BKR itu kayak kita memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang punya remaja di desanya. Jadi kayak bentuknya tuh organisasi gitu loh. Iya kan? Jadi bentuknya organisasi, terus kita ngerain kayak remaja-remaja buat saling sharing. Jadi kayak tempat ya, lebih ke wadahnya gitu loh. Jadi kayak organisasi lah. Yang saya maksud tadi juga bukan posyandu untuk balita saja, tapi juga sekarang ada namanya posyandu remaja ya. Ada. Oh, berarti sekarang tuh ada posyandu remaja. Nah, itu tugasnya nanti seperti PIK-R atau BKR masuk ke sana untuk penyuluhan, seperti itu. Nah, mengikuti duta genre sendiri itu hal-hal menarik apa sih yang ditawarkan? Tentunya yang pertama kan itu ya, dari apa, kita jauh lebih mengenal banyak wawasan tentang remaja, permasalahannya sering terjadi, terus kita lebih mengenal banyak dengan orang-orang penting lah di kabupaten kita. Kita seperti juga terus bupati ya, bupati, terus kepala-kepala dinas yang ada di Kabupaten Demak, Pak Sekda juga. Iya, terus kita tentunya selain banyak wawasan, banyak relasi kan, terus kita juga ibaratnya jadi role model. Siapa sih yang nggak mau jadi role model ya kan? Panutan. Tentunya panutan kan. Nah, itu juga jadi satu hal yang menarik ya ketika kita ikut genre, karena setiap orang kan juga pingin disorot orang. Nah, salah satunya ikut itu. Tapi kan disorotnya dalam hal apanya? Hal positif itu. Dengan kita mengikuti genre, kita bisa menjadi role model untuk kita bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk setiap orang ya. Kalau dari Mas Fajar sendiri? Ya, kalau dari aku sih menambahi saja dari Mbak Gita. Kita mengikuti audisi kemudian grand final duta genre itu kan dari berbagai orang, culture, kebiasaan yang berbeda-beda. Dari remaja, kemudian pelajar SMA seperti kita, ada juga kalangan mahasiswa ya kan, yang sudah semester 6, semester 8 seperti itu, masih semangatnya, apalagi kita yang masih pelajar kan, ya memiliki start yang lebih awal seperti itu. Jadi pengalaman yang saya dapat waktu duta genre kemarin, kita bertemu dengan teman-teman seperjuangan, terus
Bapak Ibu Dewan Juri yang berkompeten di bidangnya, kayak di bidang pemberdayaan KB, terus Pak PLT Sekda, Pak Kepala Dinas Din Permades P2KB, Ibu Bupati, dan kita saling sharing, memotivasi, memberikan arahan kepada remaja-remaja di Kabupaten Demak agar menjadi remaja yang cerdas, sehat, ceria, seperti itu ya Kak. Berarti salah satunya mengasah skill kalian lah dalam public speakingnya, mungkin relasinya, jadi banyak banget ya manfaatnya. Nah, awal mula kalian terjun ke dunia atau masuk ke Duta Genre itu awal mulanya bagaimana sih? Kamu dulu yang udah ikut organisasinya. Ya, kalau awal saya mengikuti Duta Genre itu saya di SMA Negeri 1 Demak tergabung dalam ekstra dan juga sekaligus organisasi. Kalau di ekstrakurikuler namanya ERC atau Education Reproduction Club, dan organisasinya tuh namanya PIKR Generasi Ceria Semansade. Di situ kami anak-anak ERC mendapat bimbingan penyuluhan dari konselor dan juga Bapak Ibu pembina. Saya di PIKR, kita semua menjadi pendidik dan juga konselor sebaya. Selanjutnya dimajukan ke menjadi Duta Genre Kabupaten Demak tahun 2022. Suatu pencapaian yang tak dibayangkan sebelumnya, karena sebelum Duta Genre juga sudah disibukkan dengan ajang perlombaan yang lain. Kalau saya sendiri sih, kenapa saya ikut Duta Genre ya? Karena menurut saya tuh Duta Genre itu menarik, karena kita makin kesini kan kita makin lihat ya banyak sekali permasalahan remaja yang kita sendiri tuh bisa menjadi korban atau pelakunya. Nah, terus bagaimana cara kita mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan itu? Ya, salah satunya ya dengan menjadi role modelnya. Nah, dengan mengikuti ajang itu. Terus menurut saya, kalau kenapa saya merasa saya bisa mengikuti lomba itu, karena menurut saya ada peluang besar untuk mengikutinya. Karena apa ya? Kita itu remaja dan kita sendiri kan yang mau mulai, jadi menurut saya besarlah peluang buat saya, karena saya juga remaja, saya merasakan apa yang mereka rasakan, dan menurut saya ikut Duta Genre itu bisa bagi saya gitu. Dan mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa kan ikut Duta Genre tahun ke depan. Untuk yang boleh ikut Duta Genre itu berarti dari kalangan mana saja? Umum, asalkan umurnya 16 sampai 22 ya. tahun. Berarti kisaran dari SMA nyampe kuliah ya? Iya. Itu masih bisa ikut Duta Genre. Dan itu sekarang lebih mudah ya, karena selain tergabung di PIKR, itu juga misal di desanya tidak ada PIKR ataupun BKR, itu bisa melampirkan surat keterangan aktif sebagai pemuda atau remaja di desa, Kak. Minta saja suratnya ke kantor balai desa atau ke kelurahannya masing-masing. Nah, mungkin bagi pemirsa podcast Semansade yang ingin jadi Duta Genre nih di tahun 2023, berarti ini setahun sekali ada pemilihannya? Ada, karena kita satu tahun menjabat ya. Tapi amanahnya seumur hidup sih, karena ini tuh baru langkah awal, bukan akhir dari segala perjuangan kita untuk menggerakkan remaja untuk berperilaku sehat ya. Nah, mungkin yang mau daftar jadi Duta Genre bisa tanya-tanya ke Mbak Gita atau Mas Fajar, atau bisa tadi sesuai dengan arahannya mulai mengikutilah aktivitas remaja untuk aktif di desanya, di organisasi sekolahnya. Untuk jadi Duta Genre sendiri kan pasti merupakan pengalaman yang luar biasa nih. Nah, menurut kalian tuh pengalaman apa saja sih yang kalian dapat dari Duta Genre sendiri terhadap kehidupan kalian? Kalau saya sendiri ya, ketika kita mengikuti Duta Genre itu kan yang pertama tentunya kita disuruh belajar materi-materi himpunan tentang remaja ya. Disitulah saya belajar banyak tentang kehidupan remaja dan berkeluarga, dan menurut saya tuh itu penting untuk kehidupan kita selanjutnya, karena kan sebentar lagi otomatis beberapa tahun lagi ya, katakan 15 tahun lagi, nah itu kan kita akan berkeluarga ya. Nah itu tuh bisa jadi model kita sebagai seorang orang tua, parenting ya, untuk mengajarkan 8 fungsi keluarga, terus mengajarkan anak kita mengenai reproduksi dan remaja, agar kehidupan remaja di tahun depan itu jauh lebih baik daripada sekarang. Nah selain itu juga, ketika saya mengikuti Duta Genre, saya ditemukan dengan berbagai macam pola pikir atau berbagai macam karakter orang-orang kan. Nah di situ saya belajar bahwa
setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus saya belajar menyesuaikan atau adaptasi diri, dan tentunya yang paling penting saya belajar tentang public speaking. Karena ketika saya ikut duta genre, maka saya kan dituntut untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, disitulah saya juga belajar untuk mengasah kemampuan saya yang mungkin belum seberapa untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan juga kita bisa tentunya mendapatkan banyak relasi karena kita kan berkenalan, bercengkrama dengan banyak orang. Otomatis kita punya banyak relasi yang tentunya akan membantu kita di kehidupan selanjutnya. Jadi Fajar sendiri? Untuk Mas Fajar? Ya. Kalau dari aku hampir sama sih. Kan kita sebagai remaja harapannya bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman kita. Kita sebagai remaja kan generasi berencana, genre. Ada yang bilang kan yang benar itu generasi berencana. Orang bilang katanya generasi bencana ya Kak. Itu suatu hal yang salah. Kita harus memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, 8 fungsi keluarga, seksualitas, kemudian pernikahan dini, nafsa, apalagi akhir-akhir ini lagi marak banget ya Kak tentang pencabulan, terus berbagai kriminalitas di negeri ini yang harus kita basmi ya Kak. Itu merupakan suatu tugas misi kita bersama untuk mengurangi. Kita sebagai manusia kan harus saling bermanfaat kepada orang-orang di sekitar jadi kita. Kan, kami mengikuti ajang ini kan untuk supaya lebih bermanfaat ya. Ya, di audisi Duta Genre kemarin itu kan penilaiannya kan seperti ajang yang lain, 3B Kak. Brand atau kecerdasan, beauty, ketampanan dan kecantikan, dan juga behavior atau tingkah laku ya. Yang tidak bisa dilepaskan dari ajang pemilihan duta seperti itu Kak. Yeah. Berarti sebagai role model atau panutan lah, karena kan duta genre berarti itu juga datang dari diri kalian masing-masing untuk ada keinginan untuk memotivasi, mengedukasi remaja-remaja. Apalagi kan kita ketahui bahwa remaja tuh merupakan penerus bangsa kita, tunas penerus bangsa, di mana jabatan-jabatan ataupun yang akan menjalankan pemerintahan selanjutnya juga akan dipegang oleh kita sebagai remaja yang tadi usianya mungkin 16 sampai 24 tahun, 22 tahun. Yang mau daftar ya, yang mau daftar. Ya, itu kan juga nanti 10 tahun atau beberapa tahun ke depan akan menggantikan lah pemerintahan kita. Nah, meraih juara 2 kan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena kan tidak mudah untuk masuk di duta genre 10 besar saja, itu menurut saya itu sudah sangat hebat. Nah, tetapi apakah secara pribadi nih dari Mbak Gita maupun Mas Fajar nih ada pikiran seharusnya itu bisa lebih baik lagi atau pencapaiannya saya lebih tinggi lagi apa enggak menurut kalian? Saya dulu ya. Pasti greget ya karena nyanggung juara 2 sebentar lagi juara 1 gitu. Ya, saya dan juga Mbak kita sebagai manusia ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini juga start yang cukup baik. Kita masih muda ya Kak, masih ada berbagai kesempatan lain, duta-duta lain ataupun perlombaan yang lain yang bisa kita ikuti. Di samping persyaratan usia yang masih tercukupi, mengapa kita tidak terjun di duta yang lain? Tapi kita juga harus konsisten di duta genre selama 1 tahun dulu ya Kak, karena kan ada ungkapan 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi, seperti itu ya Kak. Jadi kalau saya sendiri sudah bersyukur sekali mendapatkan predikat juara 2 ataupun wakil 1. Ini suatu pencapaian yang orang bilang katanya masih nanggung ya Kak. Nanggung. Ya, di mana-mana kan kalau kita menjadi peserta lomba kan maunya jadi pemenang. Nggak mungkin kan kita ikut lomba cuma ingin finalis gitu. Kita yang mau ya sebenarnya. Ya. Tapi kita sudah bersyukur di samping teman-teman kita yang tidak memperoleh gelar apapun seperti itu ya Kak. Selain juara 1, 2, 3 juga ada harapan 1, kemudian ada inovasi, berbakat, influencer. Berbakat. Itu suatu hal yang mungkin saya selanjutnya jika sudah berkuliah akan mengikuti duta kampus atau duta pariwisata atau duta lain, tapi setahun ini dulu kita harus fokus menjadikan remaja di Kabupaten Demak untuk menjadi remaja yang tangguh, sehat, cerdas dan ceria ya Kak, seperti itu ya Kak. Oke, dari kalau saya sendiri sih greget sih pasti ada ya kalau agak juara 1 gitu sebenarnya. Tapi ya kalau dipikir balik kan ya mungkin ini yang terbaik ya, udah
kita udah ngasih semaksimal mungkin gitu kan. Cuma yang perlu diingat sih kadang apa yang kita lihat itu kadang kan penilaian diri kita untuk diri kita sendiri kan berbeda dengan penilaian orang lain ya. Mungkin menurut dewan juri kan saya masih kurang, cuma ya saya sebagai kekurangan itu mungkin saya akan bisa jauh lebih baik di kedepannya dengan mungkin beberapa tahun lagi ya kita mungkin akan berjuang lagi ya di duta-duta selanjutnya. Amin ya, nantikan ya. Nah itu untuk tahun ini yang menurut saya juara 2 ya sudah cukup bagus ya. Jadi menurut saya ya deket juara 1 ya juga pasti ada. Saya juga pengen juara 1 ya kita pengen pegang juara 1 gitu, pengen dapat pialanya, dapat itunya. Tapi ya udah. Apalagi mewakili Jawa Tengah. Iya, mewakili Jawa Tengah provinsi itu kan semua orang kan pingin kan pastinya. Tapi ya udah mungkin rezekinya di situ. Jadi ya mau gimana? Ya udah gitu. Kita mau semaksimal mungkin untuk membantu kakak-kakak yang juara 1 untuk bisa berjuang di provinsi nanti. Kami sebagai pendukungnya ya, sosialisasinya nanti kami bantu mereka sosialisasi di desa-desa. Semoga ya Kabupaten Demak juara 1 di provinsi Jawa Tengah. Amin. Nah, saya yang sebagai salah satu penonton waktu itu kan saya juga merasa greget sendiri karena menurut saya tuh waktu udah 5 besar, menurut saya tuh public speakingnya, mulai dari cara ngomongnya, pemikirannya itu tuh udah keren-keren banget. Nah, saya tuh juga bingung. Tapi kan jargon saya tetap SMA Negeri 1 Demak. Cuman kan pastilah. Dari pandangan kan masih kayak ini bagus, waduh ini masuk gak ya, pas sudah 3 besar tuh kayak bersyukur banget, wah ini juara 1 nih pikiran saya juga mikir gitu. pede dulu ya, gak apa-apa ya, saya udah mikir, juara 1 nih, tapi mungkin masih belum rezeki, tapi gak apa-apa, menurut saya itu 3 besar tuh sudah hebat banget, apalagi dapat juara 2 ya, kasarannya tuh 1 langkah lagi lah menuju juara 1. Mungkin kan diakumulasi nilainya ya, kan ketika di grand final itu di tahun ini ada akumulasi penilaian namanya. Itu nanti kan ada penilaian dari semifinal dan juga di grand final. Nah, ketika di semifinal atau final ya itu? Semifinal ya? Dari waktu itu seleksi final. Oh, itu final, seleksi final tanggal 25 ya, Juni. Itu kan ada seleksi beberapa seksi tes tertulis, wawancara dan minat bakat. Itu saya pribadi merasa saya kurang di minat bakat karena kan gini, kita sebagai remaja kan harus punya minat bakat ya. Kita harus punya kemampuan life skill ya ibaratnya gitu, minat bakat kayak nari ataupun menolok, menyanyi dan sebagainya. Nah, itu kalau kalian yang mau nyalon duta genre, yaitu persiapkan diri sekarang. Nah, itu kan menurut saya ya itu lawan saya itu lebih unggul di minat bakat. Jadi saya ya memaklumi saja lah, tidak karena mungkin kalahnya di situ ya kan. Jadi nggak apa-apa, kan emang rezeki orang beda-beda juga ya. Berarti kalau dari saya sendiri itu juara 2 ini suatu pencapaian sudah bagus ya Kak ya. Kemudian dari slogannya aja 2 anak cukup, kemudian di tahun 2022 juga emang ini suatu apa ya, kalau dibilang itu kayak lucky number gitu ya. Lucky number. Nah, Mira nggak sih kalau kalian itu jadi SMA 1 tuh dapat juara 2 semua, padahal kan itu diambil dari laki-laki sendiri sama perempuan sendiri kan? Kalau dari aku sendiri tuh nggak pernah ngira ya, soalnya gini, biasanya tuh kan perkiraan saya ya, biasanya tuh pasti setiap dari apa ya, wadahnya tuh kayak gini loh, kayak SMA 1 tuh perwakilannya banyak gitu ya, paling yang masuk 1 atau nggak mungkin lah sampai 2 gitu. Dia kan jadi 1 pasangan ya, kayak nggak nyangka gitu loh. Dapat waktu pengumuman itu gini, loh Fajar gitu. Dapat kan kita nggak tahu kan, shock banget itu, masih di depan itu nggak bisa mengok kanan kiri karena saking deg-degannya. Terus waktu ngelihat, loh Fajar SMA 1, terus dia bilang gini, loh pasangan bi aku meneh gitu. Nanti langsung kayak sudah sering gitu. Bertemu sebelum waktu KSN Astronomi ya? Iya, udah sosialisasi juga bareng, sampai jadi juara bareng juga ya. Kalau Mas Fajar ngira nggak bakal barengan sama Mbak Gita? Kalau saya sih pasti tidak menyangka ya, kan ada peserta lain, mungkin dari Peak Airline atau dari mahasiswa mana atau dari BKR. Saya setelah tahu pengumuman juara 2, kan diumumkan juara 2 dulu ya. Juara 2 dulu. Setelah itu baru tulas standing 3 sama 1. Itu aku juga kaget tuh waktu lihat gini, dipanggil kan juara 2.
siapa yang jadi juara 2 gitu kan. Fajar Ilham Maulana dari dia sebutin Pak SMA atau PKR ya waktu itu? Hanya nama sama peserta. Nomor perdana ya. Terus sama gitu, kaget. Loh, Fajar, Gita gitu. Berarti tanpa sengaja ya dipertemukan. Chemistry-nya udah dapet itu ceritanya. Kalau saya juga itu di nomornya itu sudah saya pikir, oh di Duta Genre saya nomor urut 005. Kemudian waktu pelajar pelopor tingkat kabupaten juga presentasi 005 dan waktu di provinsi juga nomor peserta 005 dari 34 peserta. Ya emang nomor 5 itu suatu nomor emang saya sukanya menjargonkan. Berarti ada kayak number hokinya ya? Hoki numbernya. Kalau kita ada hoki number juga nggak? Enggak, kalau saya tuh ngiranya gini, waktu masuk 3 besar itu kan 3 orang itu kan, saya, Mbak Tiara, sama Mbak Alivia lah. Nah itu kami tuh gak nyangka ternyata nomor dada kami tuh sama, ada angka 6-nya. Saya nomor 006, Alivia tuh nomor 016, yang satunya 060. Itu kayak waktu kita duduk bareng, terus waktu kita itu setiap habis maju, habis jabatan kan kita kan istirahat kan. Itu kami kan nangis bareng. Terharu. Iya kan, itu saling kami saling support, sama kami juga nangis gitu kan, kayak gak nyangka gitu loh. Waktu itu aku nyadar, loh Mbak nomor kamu berapa? 060. Aku 006. Alivia nomor kamu berapa? 016. Loh kok 6 semua gitu kan, langsung kayak wah itu waduh emang nomornya udah hoki ya, nomor hoki ya. Kalau yang Mas Fajar sendiri yang 3 besar itu nomornya beda-beda tapi ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Saya Cuma tidak terlalu menghafal nomor sih, tapi tahu namanya. Cuma nomornya dia sama saya sebelahan. Urut. 5, 6. Nah, jadi juara 2 semua kan. Aduh. Apa kita ada chemistry sendiri ini ya? Iya. Ini nanti dibangun setelah menjadi Duta Genre, nanti mungkin barengan kerjasama iya, gitu kerjasama ya, collab ya. gitu. atau yang bisa mau dapat juara mungkin dapat nomornya 05 atau 06 mungkin bisa jadi juara. Bisa request ke Mbak, saya nomor 5 sama 6 aja gitu. Yang hoki di tahun ini ya, sama nomor 2 2022 juara 2 sama apa lagi tadi 2 nomor 2 semua ya, 2. Nah, dua anak cukup mungkin ya. Udah cukup jadi juara 2. Salam genre nih dulu nih. Oh, Dari salam tadi belum genre salam. gini. Oh ya, salam genre. Coba dipimpin sama Mas Fajar. Siapa? Salam genre. Salam. Terus remaja genre sehat, cerdas, ceria. Wah, berarti ada kayak slogannya gitu ya. Ada. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dari tahapan awal masuk nih. Tadi kan ada disinggung sedikit, ada seleksi wawancara, tertulis dan lain-lain. Nah, itu seperti periodisasinya atau urutannya tuh seperti apa? Kalau pertama itu kita ada seleksi tertulis. Itu kita ngerjain soal kemarin ada berapa? 20 ya? Ada 20 pilgan sama ada tabel tentang benar atau salah. Itu materinya seputar tentang materi remaja atau genre. Itu ada 8 fungsi keluarga, IMS atau itu penyakit menular seksual, terus ada juga narkoba, nafza, terus banyak ya kita pokoknya materi genre. Kalau kalian mau belajar dari sekarang boleh kan, banyak. Terus materi tentang kita, judulnya materi tentang kita. Itu materi tentang berani berkolaborasi dan beraksi, berani berkolaborasi. Nah, itu tentang remaja, cara kita pendekatan kepada remaja. Terus banyak ya materinya waktu itu tertulisnya. Terus kita masuk tes wawancara, itu seputar PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu kita ditanya tentang bagaimana cara kita konseling, terus apa aja yang kamu ajarin dan sebagainya. Pokoknya sosialisasi kita lah ke remaja. Terus materi tentang genre, itu tadi ya saya sebut ada fungsi keluarga, genre sendiri, salam genre, seksualitas. Iya, pernikahan dini juga, stunting, banyak umur PUP, pendewasaan umur pernikahan itu juga dipertanyakan. Dan itu ada terakhir ada wawancara public speaking. Itu kita dikasih kertas aja di Visbol itu nanti kita disuruh menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu dengan public speaking yang bagus. Itu salah satu penilaian wawancaranya. Sekitar 1 menit. 1 menitan. Dan jurinya itu sudah kompeten banget di bidangnya. Iya, itu jurinya kita waktu itu public speaker dari dia itu reporter TV One Jakarta. Iya, udah berpengalaman
sekali. Waktu itu kami juga disetelin waktu dia ngereporter tentang kasus Ahok ya, penistaan agama. Tahun 2017. Iya itu, dia nyetain itu. Kami juga kagum ya. Wah, kita bisa ketemu sama public speaker sehebat itu, diajarin cara public speaking, cara mengatasi nervousnya. Setelah itu kita ada tes minat bakat. Itu kita menampilkan minat bakat kita dalam waktu berapa waktu tuh? 5 menitan. Itu kami terserah kalian mau nampilin apa. Waktu itu Mas Fajar nampilin apa? Kalau saya waktu itu nari ngunduh blimbing, terus ditanya lagi bakatnya apa lagi nih Mas? Saya jawab waktu itu saya paparan presentasi kan, saya ikut di karya ilmiah remaja paparan, terus setelah itu saya catwalk atau itu fashion show. Nah itu. Jalan. Kalau dari Mbak Gita? Kalau saya itu monolog, karena dari kecil dari TK itu saya emang sering lomba monolog cerita atau gini loh, monolog itu sama kayak lomba mendongeng atau bercerita, tapi kalau monolog itu kan biasanya kalau mendongeng itu kan diambil dari cerita legenda, fabel gitu. Kalau monolog itu biasanya diambil dari cerita cerpen, novel gitu. Nah, waktu saya monolog ambil cerita tentang kasus pernikahan dini. Itu anak 8 tahun dinikahkan. Nah, saya tuh menceritakan tentang hal itu. Ya alhamdulillahnya karena seleksi itu ya kita masuk 10 besar. Itu dari berapa orang yang awalnya tes tertulis? Pesertanya itu dari, hampir 60. Ya, 60. 40-nya putri, 20 putra, tapi banyak yang berhalangan juga ya. Iya, tapi itu kalau saya yakin ya itu yang hadir tuh hampir 60-an. Jadi yang waktu itu kita tuh seleksi dari pagi 6:30 ya. Sampai jam mau isya. Nah, itu saking banyaknya peserta itu. Kami juga nggak tahu ya. Kalian tahu kan pastinya ketika lomba itu waktu tes tertulis mungkin masih enjoy ya karena kita nggak lihat hasilnya gitu. Cuma waktu kita saling cocok-cocokan jawaban sama peserta lainnya, waktu udah dikumpulin gitu, kita kan mau ada seleksi wawancara itu kita cocok-cocokan. Jadi nomor 1 jawabannya apa ya? Ini berapa sama ini kan tuh kami kayak langsung aduh kok salah banyak ya kayak ngerasa gitu. Terus tes wawancara itu nggak begitu kelihatan ya soalnya masuknya satu-satu berarti ya itu cukup lama ya karena satu-satu. Iya, jadi tiga masuk ruangan tapi satu menghadap ke dewan juri. Jadi satu apa ya, face to face ya sama dewan juri. Iya, jadi kayak sendiri-sendiri gitu loh. Terus nunggunya jadi cukup lama. Nah, minat bakatnya itu juga yang paling lama karena kan kita 5 menit dikaliin aja 60 orang ya. Itu dirangkap jadi 1 hari semua? 1 hari. Jadi dalam tertulis, wawancara, bakat minat. Iya, itu kami sholat makan di sana semua kayak. Makanya kita kenal orang banyak, kita kenal beberapa karakter tuh dari situ. Jadi kita dapat kenalan banyak, itu pun juga dari itu kita seleksi itu. Saya dapat beberapa temen yang menurut saya cukup membantu saya ya. Karena menurut saya tuh temen itu penting banget ya, karena kita tuh belajar banyak hal, terus kita dibantuin apa aja itu sama mereka, jadi kayak keluarga gitu. Udah mau kayak kan dari padahal pagi sampai malam. Iya, baru ketemu sehari. Udah tapi rasanya berasa kayak keluarga, ikatan forum genre Demaknya terasa gitu ya. Ayo besaran kok gimana gitu. Kalau di Demak tuh namanya gerbek besar gitu ya. Kalau penonton-penonton luar kota ya nggak tahu gerbek besar itu kita malamnya ayo nonton besar apa gimana ayo makan. Di Demak. Terus iya bener tradisi Demak itu. Waduh, calon duta pariwisata ini ya. Saya ikut Saka Pariwisata, Kak. Oh, iya kemarin ya. Ya kalau pramuka. Ya waktu itu kan seleksinya kan cukup ketat juga, Kak. Kan itu ada peserta yang gugup menghadap kepada juri itu sampai nervous, terus sampai ada yang posisinya itu kayak belum pernah ngomong gitu, Kak. Terus ada posisinya kayak pas kibra, kayak tegap banget gitu. Harusnya kan kita juga selain olah suara juga ekspresi mata, senyum kan tidak bisa berbohong ya, Kak. Terus tangan juga, body language-nya juga dinilai. Ya itu suatu, kalau tips dari aku kalau ikut duta genre itu waktu wawancara kalian omongin program yang sudah dilaksanakan. Itu mungkin akan menambah nilai kepada kalian. Ya, mungkin juga kan karena itu real udah dilaksanakan, lebih paham lah untuk dijelaskan. Terus yang perlu diingat ya, sebenarnya kita waktu mau seleksi itu kita sebelumnya juga ada pelatihan. Jadi menurut saya tuh apa ya, kamu kalau udah ikut pelatihan ya gak usah khawatir karena mungkin kamu udah bisa mengatasi semuanya. Kita kan ada renggang waktu ya dari kita daftar
terus daftar kita technical meeting, terus waktu kita mau menuju ke seleksi itu kan kita ada itu jeda yang buat kita pelatihan, itu kita dipanggil public speaker juga, dilatih tentang wawasan PR juga. Jadi kan menurut kita udah cukup sih bekal kita buat waktu seleksi itu. Jadi ya udah gitu sih. Habis dari hari itu kita dikasih waktu beberapa minggu ya. Waktu berapa minggu ya? 2 atau 3 minggu? 2. Kita nunggu pengumuman dulu. Kita pengumuman 10 besar PAPI. Kita dikasih tahu nilai kita atau akumulasi nilai kita dari wawancara, public speaking. Wawancara, minat bakat sama tertulis. Terus kita di ranking, di peringkatin. Terus waktu itu kita dikasih waktu buat ibaratnya penyuluhan atau sosialisasi, kayak mau di sosmed atau langsung juga terserah. Terus kita dikasih bekal lah buat kita di grand final tentang public speaking sama catwalk. Ya, catwalk, terus itu Kak, koreografi opening dance ya, juga. Itu gladi-gladi lah, ibaratnya gitu. Berarti banyak sekali ya runutan acaranya, dari wawancara, tes tertulis nyampe yang pagi tes tertulis ya Kak, grand final ya. Itu berapa waktu? 2 bulan ya? 2 bulan ya buat itu semua ya? Dari 2 bulan cukup lama ya, berarti dikasih kesempatan juga untuk menambah akumulasi nilai dari sosialisasi, mungkin sosial media. Nah, untuk yang maju ke provinsi itu juara pertama. Yang juara kedua dan ketiga itu kita sebagai pendukung. Jadi membantu. kita itu membantu mereka untuk bersosialisasi. Kan kadang mereka kan mungkin berhalangan hadir. Jadi kita yang bersosialisasi mewakili mereka. Terus kalau mereka butuh bantuan kita buat bantuin mereka sosialisasi atau bertemu remaja-remaja, nah kita jadi tangan kanannya ibaratnya gitu. Jadi kita jadi saudara mereka ya. Kita emang saudara mereka ya. Mungkin satu terlepas komunitas forum terlepas genre dari juara 1, juara 2, tugas kalian kan tetap sama ya. Juara itu cuma angka sebenarnya. Cuma beda di status ini kan. Tapi namanya juga sama. Kita sebagai duta genre amanah ya. Sama-sama amanah dan tanggung jawab yang sama-sama sama-sama role model, sama-sama membantu untuk saling menyukseskan juga program Bangga Kencana. Iya, Bangga Kencana. Berarti banyak sekali program yang akan dilaksanakan lah selama menjabat ini. Nah, untuk closing nih, bagian dari finalis Duta Genre kan Mbak Gita sama Mas Fajar nih. Nah, untuk memberikan mungkin pesan atau sebuah motivasi ya kepada para remaja nih yang nonton nih, khususnya pemirsa podcast Mansada nih, mungkin bisa untuk mendengarkan pesan dan motivasi dari Mbak Gita dan Mas Fajar. Sebelum pesan, saya mau terima kasih banyak dulu sama teman-teman yang udah dukung kami. Dukung kami di acara grand final itu. Wah, kami salut banget ya. Mereka bisa kayak kompak banget gitu ya. Kami nggak nyangka. Sebenarnya kami udah pesimis dulu pertamanya ya. Kok nggak sepi, nggak ada datang. Tiba-tiba mereka geruduk bilang, sama satu nih Mbak. Waduh, kami langsung wow. Jadi pesan-kesan kami ya sama motivasi sekalian. Selagi kalian masih remaja, ukir prestasi sampai kalian tuh merasa ini masih belum cukup gitu. Ukir terus prestasinya sampai kalian itu benar-benar mendapatkan banyak sekali wawasan, mendapatkan banyak sekali ilmu baru, teman baru, relasi baru. Karena jadi orang yang berprestasi, terus jadi orang yang berorganisasi, jadi orang dengan banyak relasi itu gak rugi ya. Contoh aja, kalian masuk organisasi yang ada di sekolah itu kecilnya ya, kalian kenal teman-teman banyak, itu tuh udah nambah wawasan kalian tentang public speaking, wawasan kalian tentang karakter orang, dan satu lagi menambah tali silaturahmi ya, memperkuat tali silaturahmi kalian dengan sesama manusia. Karena udah punya teman itu gak mungkin susah lah gitu. Jadi kalian harus ayo dari sekarang tergerak buat ikut ajang-ajang organisasi, ajang-ajang lomba-lomba yang sekiranya bisa mengasah skill kalian. Kalau kamu? Kalau dari aku, kita sebagai remaja selagi usianya masuk dalam persyaratan suatu lomba, ikutilah selagi kalian mau dan mampu. Terus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, Bapak Ibu guru, seluruh aktivitas akademika SMA Negeri 1 Demak atas prestasi yang sudah kita raih. Saya sendiri dalam waktu dekat ini
alhamdulillah banget ya Allah sudah diberi amanah tanggung jawab sebagai Duta Keselamatan Kabupaten Demak, terus juga pelajar pelopor keselamatan bidang inovasi di Provinsi Jawa Tengah, juga mendapatkan teman-teman di seluruh Jawa Tengah. Saya itu waktu di hotelnya sampai, oh ini rasanya keluarga ya, satu bed besar itu muat sampai 9-10 orang, 11 peserta yang cowok itu, sampai kita saling mabar terus saling support. Saya sampai tidak menyangka, loh Fajar yang sukanya makan terus waktu di hotel, tidur santai kok bisa juara. Saya juga merasa bersyukur sekali. Terus ini diamanai menjadi juara 2 duta genre. Terlepas puas atau tidaknya, ini suatu pencapaian yang harus kita syukuri. Dan kita juga masih bisa untuk mengikuti duta genre karena persyaratan usia. Kalau jika mau, kemudian ada duta pariwisata, duta-duta lain, tapi kita masih fokus di duta genre dulu ya Kak. Untuk prestasi selanjutnya ditahan dulu sampai setahun. Nanti ikuti duta kampus atau duta wisata atau Mas Mbak itu ya kalau di Demak. Ya kita optimalkan kehidupan di SMA, banyakin teman, banyakin organisasi yang kita sukai. Kemudian juga relate dengan apa yang kita cita-citakan, kita impikan. Kemudian misal ingin menjadi seorang TNI Polri atau abdi negara, ya mengikuti organisasi seperti Pramuka atau Paskibra. Terus juga kalau menjadi duta-duta ya di SMA 1 Demak difasilitasi ada ERC. Kemudian ada fasilitas lain yang sudah memadai harus kita ikuti. Untuk adik-adik semua, lanjutkan prestasi kita ya tahun depan. Semoga kalau bisa juara 1, 2, 3 dari SMA Negeri 1 Demak semua, amin. Kemudian juga pelajar pelopor jika diteruskan oleh adik-adik kita SMA Negeri 1 Demak, harapannya bisa sampai ke nasional. Suatu pencapaian yang harus ditunggu-tunggu. Kita sebagai remaja yang masih haus akan ilmu dan juga prestasi, tetap juga kita optimalkan di sekolah ya Kak. Jangan sampai ketinggalan sekolahnya dengan terlepas kita aktif berprestasi ini. Juga harus optimalkan kita di sekolah, apalagi sudah kelas 12, sudah nanti ujian. Fokus. Sama yang di rumah tuh juga apa ya, harus itulah jadikan ini bukan sebagai ajang pamer tapi sebagai tempat motivasi kita. Ya, gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Nah, jadi Mas Fajar ini juga merupakan finalis ya, pelajar pelopor keselamatan di provinsi. Iya. Nah, tadi dari pesan dan motivasi dari bagi kita juga Mas Fajar, kita bisa ambil gali bakat minat kita sedalam-dalamnya selagi kita mampu, selagi kita masih muda, selagi kita masih mau ada niat dan juga kita ada tenaga lah untuk melakukan atau menggali minat bakat kita. Mungkin memang tugas kita pertama atau wajibnya kita adalah belajar, tapi apa salahnya kita untuk menggali bakat minat kita? Why not? Siapa tahu kita memiliki lah kelebihan bakat minat kita yang jauh yang bisa kita eksplor. Iya. Nah mungkin itu yang bisa kita sharing pada hari ini. Banyak banget yang kita mau sharing, tapi kita cukupkan sampai di sini. Apalagi kita juga bisa dapat banyak manfaat tadi dari obrolan kita, dari mulai materi dari duta genre, kemudian juga ada motivasi dan pesan-pesan dari baik kita juga Mas Fajar. Nah sebelum kita akhiri, mungkin Mas Fajar bisa melakukan salam genre lah untuk menutup. Salam genre. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana.